Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'amihi katsiratan dhahiratan wa batinatan wala budda alaina an nashkurallaha ta'ala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi thahirin wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, Bapak Ibu muslimin rahimakumullah. Mari kita mempelajari hadis-hadis Nabi. Setelah kita mempelajari hadis-hadis Nabi, kita berusaha untuk mengamalkan petunjuk-petunjuk yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu akan menjadi ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu kalau kita baca, kita mendengarkan, kita mendapatkannya, kemudian kita merubah diri kita ini mengikuti ilmu, mengamalkan ilmu, maka ilmu itu akan bermanfaat. Sehingga dengan sebab itulah Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang melimpah dari berbagai arah. Itu harus kita yakini karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, yu'til hikmah may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairon katsira. Allah berikan ilmu yang bermanfaat atau hikmah kepada yang dipilih oleh Allah. Nah, kalau orang sudah diberi hikmah, maka dia diberi oleh Allah kebaikan yang sangat banyak. Kitab Umdatul Ahkam, Kitabus Shalah, babu fadli sholatil jamaati wa wujubiha. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, inna asqalas sholati, sesungguhnya paling beratnya sholat. Asqal itu paling berat, sehingga menjadi bebanan, memberatkan. Sholat yang paling memberatkan. Alal munafiki, bagi orang-orang munafik, itu adalah sholatul isya'i wa sholatul fajri, sholat isya dan sholat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima, dan seandainya mereka tahu, mereka mengetahui ma fihima, apa yang ada pada keduanya, minal ajri awis sawab, berupa pahala-pahala atau keuntungan, la atau huma, niscaya mereka mendatangi keduanya, sholat isya dan sholat subuh. Walau habwan,
ai jahfan, walaupun dalam keadaan ngelesot atau merangkak, berjalan dengan pantat, merangkang, lesot. Jadi pantatnya itu dipakai sebagai tumpuan. Itu akan datang ke masjid untuk sholat berjamaah subuh dan sholat isya. Walaqad hamamtu, dan sungguh saya ingin, Rasulullah mengatakan saya itu sangat ingin, an amura bis sholati, saya memerintah untuk sholat. Saya ingin, saya perintah untuk sholat, fatuqoma, lalu ditegakkan sholat itu, diiqomati, fatuqoma, lalu diiqomati sholat itu, summa kemudian amura rajulan, saya perintahkan kepada seorang laki-laki, fayusolli bin nasi, dia sholat dengan manusia. Artinya rajulan itu diperintah oleh Nabi untuk menjadi imam bagi jamaah sholat. Nabi tidak sholat jamaah, Nabi hanya merintah, ini si fulan jadi imam. Summa kemudian antoliqomai birijalin, saya pergi bersamaku, saya pergi bersamaku birijalin dengan beberapa orang, ma'ahum bersama mereka. Jadi Nabi tidak sholat berjamaah, keluar pergi bersama dengan Nabi itu beberapa orang sahabat yang ditunjuk oleh Nabi. Khismun min hatobin, membawa dengan satu ikat dari kayu bakar. Jadi Nabi bersama dengan beberapa orang tadi itu membawa ikatan dari kayu bakar. Pergi kemana? Ila kaumin, kepada kaum. Kaum di sini ya orang-orang la yashhaduna sholata, mereka tidak datang, mereka tidak menghadiri sholat. Fauharriqa alaihim, kemudian aku bakar atas mereka. Saya membakar, jadi ikatan dari kayu tadi dinyalakan, kemudian aku bakar mereka. Yang dibakar adalah buyutahum, rumah-rumah mereka, binari, dengan api. Ikatan kayu yang sudah dinyalakan, nah, kemudian disumet, dibakar, nah, kemudian dibakarkan kepada rumah-rumah mereka yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, dari hadis ini ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Jadi petunjuk Nabi yang menjelaskan tentang orang-orang munafik yang mereka itu kalau mengerjakan sholat itu dalam keadaan malas, khususnya berjamaah. Jadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang munafik itu mereka juga sholat 5 waktu, ya sholat zuhur, ya sholat asar, ya sholat maghrib, isya, kemudian subuh.
Cuman mereka mengerjakan sholat itu bukan karena mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala, tapi karena unsur kepentingan-kepentingan. Mereka tidak sungguh-sungguh kalau mengerjakan sholat. Maka disebut malas di surat An-Nisa ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu kalau mereka menegakkan sholat, mereka tegakkan sholat itu dengan kemalasan. Jadi ada kepentingan sholatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena ada kepentingan-kepentingan yang lainnya. Dan di antara sholat 5 waktu yang paling memberatkan, menjadi bebanan bagi orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang munafik itu berat sebenarnya mengerjakan sholat. Sholat 5 waktu itu ditunaikan berat. Jadi kalau bukan karena tidak ingin dilihat, diketahui, mereka tidak akan mengerjakan sholat. Mereka akan tinggalkan sholat. Karena sudah jelas dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan antara orang Islam dengan orang kafir itu adalah sholat. Jadi mukmin atau kafir. Nah, kalau sholat berarti mukmin, ngoten. Kalau sholat berarti muslim. Kalau tidak sholat kafir. Man tarokas sholata muta'ammidan faqad kafara. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, hukumnya kafir. Kenapa? Dia sudah memposisikan diri pada barisan kelompok golongan orang-orang kafir. Oleh karena itu kan aneh, orang tahu sholat, nek mati njaluk di, nah, kan aneh toh? Aneh nombotan kita. Lah orang tahu sholat, orang tahu ngaji, orang tahu sobo masjid, babar pisan blas. Hidupnya itu bukan untuk kebaikan-kebaikan, untuk meridhokan Allah Subhanahu wa taala. Sudah disampaikan nasihat-nasihat juga bahkan tidak mau mendengar, tidak mau mendatangi seruan-seruan nasihat. Bareng tumekan pati ngoten niku njaluk disolati, njaluk didongani ngoten nggih. Njaluk didongaaken ngoten niku. Padahal sudah memposisikan diri jelas. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang memisahkan antara muslim dengan kafir itu sholat. Kalau orang tidak sholat berarti dia memposisikan diri sebagai orang kafir. Oleh karena itu kita usahakan, kita jaga diri kita, keluarga kita supaya jadi min ahli sholat, dari keluarga yang ahli sholat. Jangan sampai di antara kita tidak ada yang sholat. Nanti kalau misalnya tidak pernah sholat, tidak mau sholat, malah sholat, meskipun disolati loh ya, kalau mati itu tidak akan mendatangkan keuntungan dan manfaat. Karena ini adalah amal infirodinya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka boleh kita lihat saudara-saudara kita, siapapun di antara kita yang sholatnya jarang-jarang diingatkan, sholatnya kadang-kadang ya diingatkan. Karena sholat ini adalah kewajiban pokok hubungan kita dengan Allah. Yang merintah itu adalah Allah. Sekarang kan tanggal 26 Rajab, masuk 27 Rajab. Biasanya ada peringatan Isra Mi'raj. Ujung-ujungnya kewajiban sholat. Lah mestinya kan kita sebagai muslimin
Dengan peringatan seperti Isra Mi'raj itu menumbuhkan kita untuk sregep sholat jamaah. Kembali kepada hadis yang kita pelajari dari Abu Hurairah di sini, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa sholat yang paling memberatkan bagi orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Nah, kenapa? Karena sholat isya dan sholat subuh ini dua waktu. Kalau sholat isya niku waktu-waktu untuk istirahat malam, sehingga kebanyakan dulu mereka orang-orang munafik itu mereka tidak hadir, bengi-bengi kon budal nang masjid. Kemudian yang kedua itu adalah waktu sholat subuh. Subuh niku waktu ladhatun naum, kenikmatan tidur itu ya waktu subuh itu. Sik lagi nikmate angel-angelere disuruh untuk sholat, berat. Nah, sehingga terlihat, dan ini menjadi ciri khas pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang munafik itu kalau subuh dan isya itu tidak kelihatan di masjid. Karena seringnya tidak terlihat di masjid, tidak mendatangi sholat berjamaah, sehingga Rasulullah SAW memberitahu kepada kita itu loh salah satu ciri alamat tanda kemunafikan. Meninggalkan sholat berjamaah dengan unsur kesengajaan, bukan karena udzur syar'i. Illa li udzurin la ba'sa. Jadi karena ada udzur syar'i tidak ada masalah meninggalkan sholat berjamaah. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i, malah sholat berjamaahnya ditinggalkan. Gara-gara apa? Latihan joget, persiapan 17-an, persiapan perayaan, ada pentas ngoten. Karena terpilih harus ada latihan. Wayahe salat ya ditabrak mawon, wayahe ngaji ditinggalkan ngoten niku. Nah kan sangat rendah sekali. Padahal yang paling mulia dan paling tinggi itu adalah kehidupan akhirat yang seharusnya diutamakan. Nah, cuman kebanyakan dari kalangan kita kaum muslimin dumeh dipilih, dumeh ada kepentingan karena ada sesuatu yang terlihat banyak oleh orang, disaksikan banyak orang, akhirnya apa? Ya, kepentingan syahwat dunia itu lebih diutamakan daripada kepentingan akhirat. Nah, jadi hadis ini menerangkan bahwa salah satu tanda kemunafikan itu berat untuk melakukan sholat berjamaah, khususnya sholat isya atau sholat subuh. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis ini, benar-benar saya itu sangat ingin, saya ingin untuk memerintah mengumpulkan atau membawa kayu bakar. Kemudian kayu bakar itu dibawa. Kemudian Rasulullah menyuruh salah satu ditunjuk untuk menjadi imam. Rasulullah menyelisih sholat berjamaah. Itu keinginan yang tidak pernah dan belum pernah terlaksanakan oleh Rasulullah SAW. Ini belum pernah dipraktekkan karena belum ada rumah-rumah yang dibakar. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Menunjukkan takkid, untuk menguatkan pentingnya sholat berjamaah. Tidak boleh meremehkan sholat berjamaah.
Nah, sampai-sampai Rasulullah tadi mengatakan, ada yang terlewatkan hadisnya, sampai beliau mengatakan lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau bihabwin walau habwan. Seandainya orang-orang banyak itu mengetahui ma fihima itu minal ajri wasawab, maksudnya pahala, hasil dari kebaikan itu ditampakkan. Seandainya mereka tahu, ditampakkan pahalanya. Ini loh hasilnya, untungnya kalau sholat berjamaah ini. Jadi keuntungannya apa? Labanya itu apa? Ditampakkan. Kalau mereka tahu, la atauhuma walau habwan, walaupun harus merangkak ngelesot pun mereka akan mendatangi sholat isya dan sholat subuh. Itu kalau di dalam hadis yang lain itu Rasulullah itu sampai bersumpah, walladzi nafsi biyadihi lau ya'lamu ahaduhum annahu yajidu araqan saminan au mirmataini hasanataini la syahidal isya'a. Jadi seandainya salah satu dari mereka, seandainya orang-orang itu mengetahui annahu yajidu araqan saminan au mirmataini hasanataini. Jadi waktu sholat isya itu disediakan oleh panitia, oleh masjid, oleh takmir, disediakan apa? Araqan saminan, jadi daging tulang yang ada dagingnya itu, urat-uratnya yang penuh dengan daging yang gemuk, disediakan daging 1 kilo misalnya. Aumir mata ini hasanata ini, atau orang yang hadir sholat isya itu pulang-pulangnya nanti itu disediakan bawa sampel kambing, sampel kambing atau sampel sapi atau unta. Umpama ini dipraktekkan ngoten niku ndugi napa mboten tiyang kathah. Rasul sudah mengatakan la syahidal isya, sungguh dia mesti akan datang untuk sholat berjamaah. Kenapa? Karena di masjid disediakan beras 10 kilo misalnya. Nek mboten percaya ya Pak Tamir, jenengan siapakan masing-masing 10 kilo. Yang hadir sholat subuh diumumkan besok, masing-masing dapat 10 kilogram beras, masih lah napa niku direwangi antri-antri dangu ngoten niku lho, mesti ndugi. Buktine napa wonten bansos, bantuan sosial kepada rakyat Indonesia yang dapat beras 10 kilo nih. 1 sak ngene niku mau direwangi antri mulai jam 8 sampai jam 12. Nggih napa mboten? Direwangi sampai wani-wani antri ngoten niku. Kenapa? Ada jatahnya, ada keuntungan yang bisa dirasakan sesaat itu. La umpami niki ten kene hadis niki disebutkan tuh annahu yajitu arkon saminan au mirmata ini hasanata ini la syahida alisa, la syahida as-subh, la syahida ad-duhr, al-asr, al-maghrib. Jadi setiap sholat mesti disediakan 50.000 bagi yang sholat berjamaah. Setiap sholat 5 waktu dapat bonus 250.000. Saya yakin masjid ini penuh nantinya, tidak muat-muat nanti kalau diumumkan. Nah, Rasulullah SAW mengingatkan pahala sholat berjamaah itu melebihi dari nilai-nilai dunia. Kalau toh itu ditampakkan, diketokaken pahalane ngoten niku, masih otah kalih nglesot ngoten niku, temek-temek ngoten niku, masih otah antri ngoten niku.
tetap akan mendatangi, karena untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sholat berjamaah. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan sholatul jamaati min sya'airil Islam. Sholat berjamaah itu termasuk bagian dari syiar syariat Islam. Sampai Rasulullah SAW memerintahkan dan mengingatkan, memberikan ancaman-ancaman, peringatan-peringatan keras orang yang meninggalkan sholat berjamaah itu. Peringatannya apa? Jadi kalau orang itu terbiasa sholat di rumah, Rasulullah itu berkeinginan untuk mendatangi rumah-rumahnya dengan para sahabat, bersama dengan para sahabat, membawa ikatan-ikatan kayu bakar yang dibakar, dinyalakan, kemudian membakar rumah-rumah mereka ini. Supaya apa? Mereka pergi ke masjid sholat berjamaah. Dan Rasulullah menyuruh menjadikan imam seseorang. Ini juga memberikan isyarat pelajaran kepada kita bahwa sholat berjamaah itu ada imam rawatibnya. Di zaman Rasulullah SAW ya Rasulullah yang menjadi imam rawatibnya. Kalau ada udzur, kalau ada kepentingan imamnya tidak bisa menjadi imam sholat berjamaah, maka menyuruh sahabat siapa yang disuruh untuk menjadi badal beliau, lalu menjadi imam bagi kaum muslimin. Sampai Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah SAW sakit yang sangat parah, beliau sangat panas sekali sehingga tidak bisa mendatangi sholat berjamaah, padahal tinggal keluar dari pintu rumahnya, mengatakan kepada Aisyah, mur Abu Bakrin fal yusolli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam bagi manusia. Dipilih, ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi imam. Sampai Aisyah itu mengatakan, ya Rasulullah, bapak saya itu mudah menangis. Jadi kalau sholat baca ayat-ayat tentang adab mewek, menangis, ngoten niku. Terlalu bersedih, ngoten niku. Kemudian Rasulullah mengatakan, mur Abu Bakrin fal yusolli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia, ngoten. Jadi imam rawatib dalam pelaksanaan sholat berjamaah itu harus ada dan sudah ditentukan. Kalau tidak ada karena ada kepentingan-kepentingan, siapa yang menjadi badalnya atau penggantinya. Makanya di sini Rasulullah menyuruh an amura rajulan, untuk menyuruh seseorang menjadi imam. Di hadis yang lain itu amura ayyu adzana li sholah, supaya diadzani untuk sholat. Suma amura ayya umman nas rajulun min sholatil jamaah, ya, diiqamati, kemudian menyuruh seseorang untuk menjadi imam. Lalu Rasulullah itu menyelisihi, summa atakhallafu anil jamaah, jadi saya selisihi dari sholat berjamaah. Kemudian saya akan mendatangi orang-orang yang terlihat jelas mereka itu meninggalkan taroku sholat al jamaah, mereka meninggalkan sholat berjamaah. Wa yusalluna fi buyutihim, dan mereka lebih senang sholat di rumah-rumah mereka. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan fa uharriku alaihim buyutahum, saya akan membakar rumah-rumah mereka. Dan itu diulangi oleh Rasulullah berkali-kali nasihat beliau itu, sampai beliau bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya itu, lau ya'lamu ahaduhum annahu yajidu araqan saminan au mirmataini hasanataini la syahidal isa.
kalau mereka itu tahu, salah satu di antara mereka tahu akan mendapati daging yang gemuk atau sampil, 2 sampil yang bagus, mereka akan datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, jadi di dalam hadis ini Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, at-tasdidu fi amril jamaah. Jadi sangat pentingnya dalam perkara sholat berjamaah. Sehingga kalau kembali kepada kita, selama tidak ada udzur, tidak ada alasan, tidak ada kepentingan-kepentingan tertentu, diupayakan untuk menghadiri sholat berjamaah. Seperti para sahabat yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Mereka itu meskipun mereka sibuk dengan pertaniannya, sibuk dengan perdagangannya, sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya, dengan kantornya, tapi kalau sudah datang waktu sholat, sudah dikumandangkan oleh muadzinnya itu hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah, mereka akan bersegera mempersiapkan diri, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan mereka, kesibukan-kesibukan mereka untuk mendatangi kewajiban kepada Allah. Mereka sambut dengan senang hati, sehingga dari rumah mereka, dari lorong-lorong mereka itu keluar berbondong-bondong menuju masjid di Madinah nih. Mereka keluar dari rumah-rumah mereka, gang-gang mereka, lorong-lorong mereka, berduyun-duyun mereka itu mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Kalau kita kan berbondong-bondongnya, berduyun-duyunnya, atau merasa penting itu kalau sholat Jumat atau sholat Id, ya. Nek sholat Jumat ini rumoso wajib ke masjid, ngerti? Sehingga apa? Kalau waktunya Jumat ya diupayakan untuk ke masjid ini. Tapi tidak ada upaya, kadang-kadang tidak ada upaya zuhur, asar, maghrib, isya nih, tidak ada, kurang ada upaya untuk mendatangi masjid. Illa li udhrin, kecuali kalau ada udzur, boleh kita meninggalkan sholat berjamaah. Udzurnya kan bermacam-macam, karena kesibukan yang tidak bisa ditunda, tidak bisa dijeda, harus, bahkan di dalam hadis nanti akan kita temukan sekali-kali boleh imam rawatib itu mengadakan jamak di antara 2 sholat karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Sekali-kali boleh, sekali-kali, bukan menjadi kebiasaan. Karena ada pekerjaan, ada kesibukan, ada sesuatu hal yang emergensi, sholatnya dijamak. Itu boleh sesekali. Saya katakan sesekali, mboten menjadi rutinitas. Karena itu pernah terjadi di zaman Ibnu Abbas. Berbuat demikian, kemudian ditanya oleh murid-muridnya. Ibnu Abbas juga mengatakan itu juga pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Saya bertanya kepada Rasulullah SAW, apa jawab beliau? Alla yukhrija ummatahu, supaya tidak memberatkan umatnya. Nah, sehingga sebagian ulama itu berpendapat sekali-kali boleh menjamak bukan karena ada udzur. Itu bisa kita pelajari nanti di bab-bab secara khusus. Menjamak bukan karena udzur. Tapi yang masyhur itu menjamaknya karena memang ada udzurnya. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga memberikan peringatan keras orang yang meninggalkan sholat berjamaah bi ghairi udrin. Mboten sholat jamaah tapi nggih malah joget-joget. Mboten sholat jamaah tapi nggih tasih napa niku enten tanggapan, enten tontonan ngoten. Sik ningali utawa sik napa enten kepentingan-kepentingan kesenangan ngoten. Waktunya sholat ditinggalkan bila udhrin, tanpa ada alasan.
Nah, kemudian yang kedua, masyru'iyatu imamatil mafdul ma'a wujudil fadil. Jadi disyariatkan atau disunahkan ada imam rawatib. Nah, kalau imam rawatib yang diutamakan itu ada, lebih layak untuk dijadikan imam rawatib. Kemudian kalau ada udzur maka ada penggantinya. Siapa yang menggantinya? Ya orang yang dipilih, orang yang ditunjuk untuk menjadi badal. Karena yang bersangkutan imam rawatibnya itu tidak bisa menghadirinya. Ini hadis kalau dalam kitab saya dari permulaan urut nomornya itu nomor 64. Duka tenggane kitab jenengan. Sami nggih. Kita lanjutkan hadis berikutnya an Abdillah ibni Amr ibni Umar. Kalau ada wawunya dibaca Amr, kalau tidak ada Umar. Radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sta'dzanat ahadukum, apabila salah satu di antara idasta'danat, apabila meminta izin ahadakum kepada salah satu di antara kalian. Yang minta izin siapa? Imro'atuhu, istrinya, perempuannya, istrinya. Ilal masjid, untuk pergi ke masjid. Fala yamna'ha, maka janganlah dia melarangnya atau mencegahnya. Qala, Ibnu Umar berkata, faqala Bilalun Ibnu Abdillah, berkata Bilal bin Abdillah. Kata Bilal, wallahi demi Allah, lanamna'hunna, benar-benar saya atau kami akan mencegah mereka, melarang mereka, supaya istri-istri kami tidak pergi ke masjid. Itu kata Bilal. Ora usah sholat di masjid, ora usah ngaji di masjid. Nah, barangkali bahasa kita begitu, okay? Jadi dilarang oleh suaminya untuk pergi ke masjid. Nang omah luwih apik timbangannya masjid, ora usah nang masjid, sholatnya nang ngriyo ae, ngoten. Nah, itu pernah diucapkan oleh Bilal bin Abdillah. Qala, maka rawinya berkata, fa'aqbala alaihi Abdullah, maka Abdullah datang kepadanya. Fa'aqbala alaihi Abdullah bin Umar datang kepada Bilal. Karena Abdullah ini mendengar kok Bilal omongannya begitu ya. Lalu didatangi oleh Abdullah bin Umar. Fasabahu sabban sayian. Fasabahu, maka Abdullah bin Umar mencacinya, memakinya. Sabban sayian, dengan makian-makian yang tidak baik, pedes. Nah, perlu kita ketahui ya, cacian atau makiannya para sahabat itu ya berbeda dengan caci makinya kita loh ya. Orang-orang soleh itu kalau mencaci memaki itu yang keluar dari lisannya itu masih bernilai kebaikan, bermanfaat. Kan pernah ada satu kisah seorang perempuan di Arab Mekah rikon itu, ketika anaknya sedang bermain-main kemudian menjatuhkan apa niki minuman di hadapan tamu-tamunya. Nah, niku marah. Cuman, kamu, nak, keluar kamu. Ada Allah. Saya berdoa kepada Allah supaya kamu menjadi imam Masjidil Haram. Ngoten nggih. Dongane. Niku muring-muring ngoten niku. Jadi doanya itu masih baik, ucapannya masih baik, marah-marahnya orang soleh itu baik-baik. Masih bernilai, bermanfaat. Dan ternyata ibunya ketika memaki-maki, memarahi anaknya tapi dengan kalimat yang baik,
didoakan ngoten niku sampai masya Allah di kemudian hari ngoten niku ternyata anak yang dimarahi dan didoakan tadi itu menjadi imam Masjidil Haram. Sumerep sinten? Abdurrahman Sudes, ngoten. Nggih. Sing qori bacaan Al-Qur'an ya sering kita dengar nih. Masya Allah. Makanya kalau kita jadi orang tua atau kita marah itu yang keluar dari lisan kita itu marah-marah boleh tapi baik ucapannya, mendoakan kebaikan. Marah kepada anak kita doakan apa kira-kira? Allahumma ja'alhu min ibadikal mukhlasin, ngoten. Kita doakan dengan kebaikan. Marah tapi mendoakan kebaikan. Boleh juga marah, mencaci maki itu adalah untuk mengingatkan supaya orang itu sadar dan bertobat kepada Allah dari kesalahannya. Sama yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar kepada Bilal bin Abdillah. Dia mencaci dengan makian-makian, cacian yang tidak baik. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan supaya dia itu sadar. Ma sami'tuhu sabahu mislahu qattu. Nah, sampai rawinya ini muridnya Ibnu Umar nih mengatakan saya tidak mendengar Ibnu Umar mencaci seseorang itu semisalnya sama sekali itu. Luar biasa caciannya itu, marahnya luar biasa. Kemudian Ibnu Umar mengatakan waqala ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wong saya itu memberitahu kamu, mengabarkan kepadamu ini hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taqulu, lantas kamu itu malah mengatakan wallahu awallahi lanam na'hunna au lanam na'unna. Jadi lanam na'uhunna atau lanam na'hunna. Demi Allah, benar-benar saya akan mencegah para istri untuk pergi ke masjid. Nah, itu kata Ibnu Umar. Lalu saya beritahu Rasulullah itu mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah. Nah, di bagian akhir itu fi lafzi li muslimin la tamna'u ima Allah masajidallah. Kalian jangan menghalang-halangi, jangan mencegah, jangan melarang perempuan-perempuan hamba Allah untuk pergi ke masjid. Ngoten. Lah kok malah kamu wahai Bilal malah melarang menyelisih Rasulullah. Nah, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Dari hadis yang kedua yang saya bacakan ini menunjukkan bahwa adabnya seorang istri kalau mau kemana-mana niku nggih pamitan tenggene sing jaler ngoten. Nggih pamitan kajeng enten pasar, kajeng enten masjid mawon pamitan. Kalau tak salat jamaah te masjid nggih ngoten. Nah, kalau misalnya demikian tidak boleh laki-laki itu mencegah atau melarangnya. Nah, istri yang kurang beradab, yang kurang beradab niku sampai keluyuran ten putih-putih sing jalan orang ngerti blas. Lah sing lanang ora roh, malah tanggane sing semrep aku mah kaya ro bojomu nang Surabaya ngoten niku. Enggak numpak motor mewah ngoten niku lho. Masya Allah ngoten. Ya adabnya ya diberitahulah. Minta izin, kalau diizinkan ya berangkat, kalau tidak diizinkan ya tidak. Makanya disunahkan istihbabul idzni lil mar'ah sampai bisolati fil masjid idza talabat dalika. Jadi kalau seorang istri atau seorang perempuan itu merasa sangat penting untuk mendapatkan kebaikan sholat berjamaah di masjid, dia utarakan kepada suaminya, saya ingin mendapatkan pahala seperti laki-laki mendapatkan pahala sholat berjamaah. Nah, maka bagi seorang suami tidak boleh mencegah atau melarang. Sholat di rumah lebih baik daripada sholat di masjid. Ini persoalannya itu haknya ima Allah, haknya hamba Allah kepada
kepada Allah. Urusan sholat ini antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah melarang para suami, para laki-laki jangan sampai melarang istrinya untuk pergi ke masjid beribadah kepada Allah. Tentunya ya bi adami zinati wal amni minal fitnah. Tentunya pergi ke masjid itu ya tidak bersolek, tidak berwangi-wangian, tidak berhias seperti berhiasnya perempuan-perempuan jahiliyah, dan dijamin aman dari fitnah. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan di bab-bab sebelumnya, perempuan yang pergi ke masjid untuk sholat berjamaah tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang dikecualikan, juga tidak berhias bersolek seperti orang-orang jahiliyah bersolek, kemudian aman dari fitnah. Nah, kalau untuk urusan sholat berjamaah saja itu perempuan punya hak untuk di masjid, demikian juga lisima ilmawaid, untuk mendengarkan nasihat-nasihat, adanya pengajian itu. Kecuali kalau para suami itu mampu untuk menasihati. Para suami mampu membacakan Al-Qur'an, membacakan hadis-hadis Nabi, menyampaikan ilmu kepada istrinya, diajari sendiri tidak ada masalah. Kalau ada kekurangan, ada kelemahan, malah karena kadang-kadang nek sing nasihati sing lanang dhewe ora digubris, nggih ya Bu. Kadang-kadang wonten. Mulane nyilih tangan wonten. Ya diajak ke pengajian supaya ada yang bisa memberikan nasihat, mampu memberikan nasihat. Dinasihati dhewe ora mempan. Ya. Datang ke pengajian untuk mendengarkan nasihat. Demikian juga kalau waktu sholat Id, walaupun ada udzur datang bulan, tetap diupayakan para ibu-ibu, para perempuan yang haid itu untuk menghadiri jamaah Id, walaupun haid loh, cuman tidak sholat gitu saja. Bahkan perempuan-perempuan khusus di zaman Nabi diperintah oleh Nabi untuk mendatangi dan menyuruh perempuan-perempuan, gadis-gadis untuk menghadiri sholat Id. Kemudian yang ada udzur seperti datang bulan itu haid, mereka ditempatkan di tempat yang terpisah. Kenapa? Karena untuk mendengarkan nasihat, seperti pengajian, thalabul ilmi atau emergensi sekali, maka perempuan-perempuan itu juga ada hak untuk mendapatkan bagiannya. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, terakhir yang perlu saya sampaikan di dua hadis ini, khususnya yang kedua ini, menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan dalam urusan hakullah bainal abdi wa bainallah itu sama, hukumnya sama. Jadi laki-laki punya hak dengan Allah, perempuan pun juga hak dengan Allah. Kalau laki-laki menjadi Abdullah, kalau perempuan jadi ima Allah, hambanya Allah. Nah, sehingga dalam perkara-perkara kewajiban-kewajiban syariat itu harus saling bekerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, suami dan istri, untuk kebaikan-kebaikan akhirat, untuk amal-amal soleh, untuk kewajiban-kewajiban infirodi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu supaya ada kerjasama. Boten sakarepe dhewe. Sakarepe dhewe ini masuk kula enten sebagian dari kalangan kita niki istrinya tidak diurusi, sholatnya tidak diurusi. Sholat karepmu gak sholat karepmu, ngoten. Ngaji karepmu gak ngaji karepmu, ngoten. Lah ini namanya tidak ada kerjasama. Allah itu akan bersyukur kepada seorang hamba sampai di malam hari. Bagi seorang laki-laki dia bangun, lalu dia sholat malam, kemudian sesudah itu dia membangunkan istrinya
Istrinya dibangunkan dengan cara halus, cara nyaman, enak, ndak bangun-bangun, ambil air, kemudian enten lho. Niku sunai. Lah misale rada kasar titik, sak siduk ngeten terus dikepuyuraken ngeten lah. Sunahnya itu diperciki ngeten. Maka Allah akan berterima kasih. Allah akan meninggikan derajat suami istri. Suami istri itu sama-sama beribadah kepada Allah Ta'ala. Demikian juga sebaliknya. Kata Nabi demikian. Seorang istri yang dia bangun malam, lalu dia sholat malam, lalu dia melihat suaminya belum sholat malam, dia bangunkan suaminya. Kok susah bangunnya, kemudian disiram dengan air, diperciki dengan air. Kemudian kedua-duanya sama-sama sholat malam itu. Masya Allah, Allah memberkati rumah tangga keduanya. Jadi ada kerjasama. Sama dalam urusan-urusan ibadah yang lainnya pun juga demikian, supaya masing-masing kita itu ada kerjasama yang sehingga bertemunya kita tidak hanya waktu di dunia, berkumpulnya kita tidak hanya waktu di dunia, tapi nanti di akhirat sama-sama dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Saderenge kula akhiri wonten sing perlu ditangketaken. Oke. Di zaman Rasulullah SAW juga tidak ada takbir. Si takbir-takbir tidak ada waktu sholat. Jadi bisa saling melihat. Nah, sehingga turunlah ayat-ayat di dalam surat An-Nur. Ini mboten lepat. 2 ayat beriringan itu bagi laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman itu harus menundukkan pandangan. Kita pergi ke masjid sholat bukan untuk lihat-lihat perempuan lawan jenis kita, untuk beribadah. Perkara kelihatan tidak ada masalah, kita hanya disuruh untuk menundukkan hati kita, mengendalikan hati-hati kita ini. Makanya di dalam hadis yang lain itu Rasulullah SAW mengatakan yang artinya sesudah selesai sholat, supaya perempuan-perempuan yang tidak ada udzur itu segera meninggalkan tempat. Kalau tidak ada udzur, selesai sholat ya pulang berdiri. Dikhawatirkan itu nanti akan menimbulkan fitnah. Jadi harus ada upaya masing-masing, baik dari para laki-laki ataupun para perempuan ya, untuk menjaga diri, menjaga kehormatannya masing-masing. Kemudian di hadis yang lain juga bahwa orang yang berada di depan sholat itu menjadi imam dari yang di belakangnya. Imam, kemudian makmum, makmum menjadikan yang satu ini jadi imam, bermakmum kepada imamnya. Yang di belakang ini bermakmum kepada yang di depannya. Kemudian yang paling belakang-belakang bermakmum dengan yang ada di depannya. Demikian juga para perempuan-perempuan itu bermakmum dengan yang ada di depannya, sehingga perempuan-perempuan pun waktu sholat itu juga melihat barisan imam. Nah, kenapa demikian? Karena pernah kejadian, Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, ada kejadian imamnya membaca wasjud waqtarib. Sesudah Fatihah baca surat itu. Wasjud waqtarib. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Kemudian imamnya Allahu Akbar. Dalam sholat itu juga disunahkan, kalau imamnya membaca ayatus sajadah, kalau dia paham ayat sajadah maka dia sujud tilawah. Allahu Akbar. Lah, kalau yang di belakang ini tidak melihat yang ada di depan, mboten ketinggal loh nggih.
Sumerep pakai tengen lek imame niku sujud. Khususnya kalau ada takbir. Kalau ada takbir, imamnya Allahu Akbar sujud. Nanti makmum yang perempuan karena ada takbirnya tadi, sehingga mereka sholatnya dengan Allahu Akbarnya untuk ruko. Saya pernah ditegur waktu sholat Jumat, saya baca ayat sajadah, kemudian Allahu Akbar saya sujud. Padahal tidak ada takbir. Itu saja saya ditegur. Subhanallah, Pak Imam. Subhanallah, Pak Imam. Ada yang ikut, ada yang tidak ikut, ada yang tasbih. Tanda untuk mengingatkan salah itu kan tasbih bagi laki-laki. Saya teruskan saja. Kemudian saya lanjutkan berdiri. Sesudah sholat Jumat saya terangkan. Nah, ini yang sudah melihat imamnya. Bagaimana mereka yang tidak melihat imamnya? Makanya di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, orang yang beragam di belakang itu bermakmum kepada yang di depan. Perempuan-perempuan itu juga bermakmum dengan yang ada di depan. Sehingga waktu sholat melihat imamnya. Atau kalau ini ada enten apa niki? Niki enten satroy tabirnya. Ya dibuka tengahnya. Salah satu di antara ibu-ibu itu sudah ada yang melihat siapa? Jamaah laki-laki yang ada di depan. Sebab nanti kalau tidak demikian nanti tidak tahu ini rukuk apa sujud, apalagi kalau yang menjadi imam maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbarnya tidak didengar misalnya. Nah, ini gimana kan gitu. Nah, ini pentingnya kita mempelajari ilmu, kemudian kita belajar untuk mengamalkan ilmu. Jelas Pak nggih? Lintune mboten-mboten? Cekap nggih? Nggih, mugi-mugi ndadosaken tambahan ilmu manfaat kangge kula jenengan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.